Bab 1251, Terobosan, seperti suasana hati. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Melihat pemandangan ini, mata Yesuan melirik. Semuanya, sesuai rencananya. Etching and blending, es dan api naga ganda. Boom, gelombang udara yang bergulung langsung mengguncang kedua bakteri itu, dan keduanya memuntahkan darah racun ungu. Anak baik, biarkan aku datang menemuimu. Melihat bahwa kedua bawahannya bukanlah lawan Yesuan, raja-raja juga terdengar dingin dan perlahan keluar. Oh, datang, Yesuan mencibir. Ketika bakteri raja bergegas ke arahnya, tidak jauh dari sana, tiba-tiba ada bayangan. Jatuh. Setelah jatuh muncul, saya dengan cepat bergegas untuk mengumpulkan tubuh dan bungkusan yang berisi esensi kayu dan cincin Qiankun. Apa? Raja dan dua bakteri terkejut. Mereka jelas tidak melihat orang lain, tetapi sekarang, mengapa tiba-tiba satu lagi? Anak ini, banyak artinya. Di jantung jamur raja, sebuah kalimat dibuat, dan pisau langsung ditarik ke arah tanah. Pasukan ini sangat ganas, dan jika tidak melarikan diri, itu harus dipotong menjadi dua. Namun, tidak perlu bersembunyi. Terima, cahaya Yesuan menyala, dan jatuhnya menghilang seketika. Pisau itu juga kosong. Tuan muda, ambil. Suara jatuhnya terdengar di benak Yesuan. Bagus. Mulut Yesuan sedikit miring. Barang-barang telah diambil oleh jatuhnya, dan kemudian jatuhnya adalah menuangkan barang-barang ke ruang penanaman, dan akhirnya diambil oleh Yesuan. Ketiga tubuh ini semuanya adalah prajurit dua tangan, tetapi mereka bukanlah para tetua Qing Yang Jianpai, tetapi para penguasa Fei Yansai. Meskipun mereka memiliki kurang dari 1000 ruyi dan di atas ring, Raja telah mengumpulkan beberapa cincin Qiankun sebelumnya. Ruyi dan bertambah, tepat 1050. Cukup, hei, tuan rumah menerobos, dan situasi saat ini adalah yang besar. Hei, tuan rumah membuka rumah Yuan. Setelah dua perintah sistem, napas Yesuan tiba-tiba melonjak setidaknya 2 kali. Melalui kemuliaan hingga suasana hati, ini adalah alam yang besar. Pada saat itu, tubuh Yesuan dan kekuatan yang menyebalkan memiliki lompatan kualitatif. Tetapi perubahan yang paling penting adalah bahwa tubuh telah membuka rumah Yuan. Pada saat ini, pohon kehidupan juga berperan, dan mulai memadatkan kehidupan. Apa? Bagaimana anak ini tiba-tiba menerobos? Kaisar di depannya terkejut dan menerobos dalam pertempuran. Dia adalah orang pertama yang melihatnya. Tiba-tiba, dia merasakan krisis, dan itu bercampur dengan jejak kematian. Tidak mungkin, aku ini setara dengan manusia, bagaimana mungkin aku takut pada anak kecil yang baru saja menerobos ke dalam suasana hati ini. Raja ini tidak dapat mempercayainya, tetapi dia memang merasakan krisis. Jika ini masalah besar, aku khawatir itu akan jatuh ke tanah kerugian abadi. Kalian, pergi. Pada saat ini, Raja dari Raja tiba-tiba memberi perintah kepada dua bakteri lainnya. Dewasa, ini, keduanya menatap bakteri itu dan panik. Ketika ruang itu 9, Yesuan dapat mengguncang mereka berdua. Sekarang, Yesuan telah menerobos ke dalam suasana hati, membuka Yuan Fu, memadatkan kehidupan naluri, tidak dapat membunuh mereka. Namun, perintah Raja, mereka tidak berani menentang, jika mereka keberatan, aku takut mereka akan dibunuh oleh Raja. Bertarung, kedua bakteri ini, tahu bahwa mereka diperlakukan sebagai umpan meriam, bergegas langsung menuju Yesuan. Pukul batu itu dengan telur, mati. Cahaya Yesuan menyala dan tiba-tiba berubah menjadi 2 kilat, yang menyerang kedua bakteri itu. Aku hanya mendengar 2 suara renyah, keduanya akan langsung dibunuh oleh Yesuan. Satu dibakar dan satu dibekukan menjadi mayat es. Paku, ini adalah kehidupan 2 kali. Lebih kuat dari yang biasa. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kehidupan orang lain menyebalkan, sulit dipadatkan, dan sulit dipulihkan. Namun, dengan darah dewa kehidupan, ia pulih dan bermain seperti itu. Tampaknya kecepatan pemulihan tidak sebaik naluri biasa, tetapi itu cukup bagi Yesuan untuk menyia-nyiakannya. Melewati ruang terpencil, jika suasana hatinya berat, itu hanya berbeda dari satu alam, tetapi kekuatan tempur setidaknya 3 kali lebih tinggi. Pada titik ini, raja-raja melihat kedua anak buahnya di bawah pembunuh kedua Yesuan, sebenarnya mulai gemetar. Dia tidak marah, tetapi benar-benar merasakan krisis kematian. Pergi, pikirkan hati raja.
Fisiknya lebih kuat dari binatang Tongtian rata-rata. Jika lolos, Yesuan seharusnya tidak dapat mengejarnya. Memikirkan kekuatan Yesuan, dia makan camilan. Saat itu, dia langsung berbalik dan pergi. Di mana? Aku adalah raja dari raja, aku melihat bahwa aku benar-benar melarikan diri. Yesuan terkejut dengan perilaku raja ini. Hanya bercanda, seperti 3 raja dari raja-raja Italia, tubuhnya setidaknya bernilai 1000 keping kayu, Yesuan akan membiarkannya pergi. Cocok, bayangan naga angin kerajaan. Saat ini, Yesuan mulai mengejar. Sangat disayangkan bahwa perintah pembunuhan kematian hanya dapat menandai 1 orang, dan Yesuan biasa menandai Esnalan. Kalau tidak, dia dapat menandai bakteri raja dan kemudian langsung menerapkan mata pembunuhan. Namun, kecepatannya saat ini tidak lebih lambat dari sang raja. Hidup ini menyebalkan. Bayangan naga angin kerajaan. Kecepatan Yesuan sudah mendekati seperti embusan angin, dia dengan mudah menariknya mendekat, lalu mengangkat tangannya untuk memukul. Yanlong tak tertandingi. Hah! Seekor naga Yan meraung dan memukul punggung sang raja. Tidak bagus. Sang raja tidak menyangka bahwa kecepatan Yesuan begitu cepat, dia langsung menghindar. Namun saat berikutnya, ada 2 sosok, satu di kiri dan satu di kanannya. Mata kecemerlangan, pedang naga es dan api. Suanglong Jianzong, sebuah jam pedang emas jatuh, menjebak sang raja, dan Yesuan ada di dalamnya. Sekarang, Raja Bakteri tidak bisa lari. Manusia, aku akui bahwa kamu kuat, tetapi kamu pikir, kamu bisa membunuhku. Aku seorang raja. Raja dari klan itu tidak melihat kemanapun untuk pergi, jadi dia harus memegang pisau ganda di tangannya dan berkata dengan nada mengancam. Bagaimana dengan raja dari klan itu? Bahkan jika itu adalah raja dari klan itu, orang tua itu masih membunuh. Yesuan tidak dapat berbicara omong kosong dengannya, dan segera bergegas ke kaisar. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan menemanimu. Raja dari klan itu marah dan menyapanya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menggabungkan 2 bayangan virtual Tianlong menjadi satu. Membekukan dan mencampur, naga ganda es dan api. Boom! Gelombang ombak yang ganas menyapu terbuka dan meniup bakteri raja. Namun, kali ini tidak sesederhana itu. Selain Yesuan dan raja dari klan itu, ada juga jam pedang naga ganda yang dipadatkan oleh kekuatan kehidupan dan kekuatan Vientin. Jam pedang naga ganda ini juga memiliki efek naga ganda es dan api. Ketika serangan gelombang suara mengenai bagian atas, Sangyong Jianzong juga mengeluarkan serangan gelombang suara. Hei, petik 2, hei, tanda seru petik 2, hei, hei. Sementara itu, di seluruh lonceng pedang, ia diserang oleh gelombang suara ini. Raja Bakteri terus-menerus menderita serangan ini, ia hanya merasa kepalanya akan meledak. Untungnya, ini adalah pertunjukan Yesuan sendiri, kekebalannya yang menyebalkan terhadap serangan sonik ini. Mengerikan sekali menampilkan es dan api di jam pedang naga ganda ini. Yesuan melihat penderitaan kaisar, dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika itu dia, aku takut telinganya akan pecah. Haha. Sepertinya membunuhmu tidak akan terlalu sulit. Yesuan tidak bisa menahan tawa ke langit. Saat berikutnya, capung lain menyebar. Hei, 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 Long Hao, bergema di jam pedang naga ganda. Raja genus itu tercengang oleh naga-naga dari ledakan ini, dan penutup payung di atas kepala retak. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan sekali lagi memadatkan kehidupan naluriah, melancarkan serangan terhadap Raja Bakteri ini. Pembunuhan pecah. Geraman Suanglong, naluri kehidupan, wabah pembunuhan, mata kemuliaan, faktor-faktor ini bertambah, biarkan serangan Yesuan memiliki kekuatan pembunuhan kedua. Dan Raja Bakteri ini terguncang oleh goncangan naga yang menggema, ditambah dengan neraka yang membara, kekuatan bertarungnya bukan 6, dan dia belum dapat lolos dari pukulan ini. Panggilan, 2 naga, langsung menenggelamkan Raja Bakteri ini. Pada saat ini, Yesuan memikirkan sebuah masalah. Tubuh Raja Bakteri ini berguna baginya. Sialan, Yesuan meraung dan menyalahkan dirinya sendiri karena lupa. Sekarang dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Tubuh raja ini begitu kuat sehingga tidak akan terbakar menjadi abu. Boom! Gelombang kekacauan lainnya menyapu. Yang membuat Yesuan bersyukur adalah bahwa tubuh jamur raja ini masih cukup kuat, dan belum dihancurkan menjadi kotoran oleh Sangyong. Napasnya hilang, mati. Yesuan merasa sedikit, itu hilang.
Pada titik ini, Raja Bakteri telah hancur, dan seluruh tubuhnya terfragmentasi dan tak tertahankan. Ye Xuan langsung pergi dan melewatinya ke ruang penanaman sebagai pupuk untuk Tong Tianbao. Sekarang, Ye Xuan telah menembus suasana hati, dan kekuatan tempurnya lebih unggul. Selama dia berpikir, dia dapat sepenuhnya membunuh wilayah kekaisaran ledakan besar. Namun, untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk beristirahat di hutan yang hilang ini untuk waktu yang lama dan terus berburu. Setelah setengah hari, level ruang penanaman telah meningkat, dan saat ini berada di level ketiga. Sistem ini berbunyi sehingga langkah kaki Ye Xuan tidak dapat ditahan. Sebenarnya, 1 jam yang lalu, pohon Tong Tianbao di ruang penanaman telah menyerap semua saripati kayu, dan setelah jam ini, vitalitas langit dan bumi di ruang penanaman akhirnya mencapai standar. Sekarang, ruang penanaman menjadi 3 tingkat. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa ruang penanaman menjadi 2 kali lipat, dan konsentrasi langit dan bumi juga menjadi 2 kali lipat. Ini berarti kecepatan kultivasi juga menjadi 2 kali lipat. Tuan muda, saya juga langsung menerobos. Suara jatuh terdengar di benak Ye Xuan. Baiklah, Ye Xuan sangat puas. Setelah beberapa saat, Tuan muda, berhasil menerobos, menurut kecepatan ini, beri saya 2 hari lagi, Anda dapat menerobos ke kejayaan. Ada berita dari jatuhnya, dan dia akhirnya berhasil menerobos ke hak istimewa. Jika demikian halnya, maka Anda akan berlatih dengan baik. Kali ini, saya akan menunjukkan bakat saya. Oke, beristirahat untuk waktu yang lama, Ye Xuan merasakan hal yang hampir sama. Kali ini, dia harus pergi langsung ke lokasi kekaisaran ledakan besar, dan itu semakin dalam. Meskipun ada raja yang lebih kuat dari Raja Genus di kekaisaran bakteri, tetapi dengan kekuatannya, tidak bisakah kau mengalahkannya? Namun, legenda kaisar-kaisar, yang telah kukatakan, tidak benar. Kaisar Jamur Raja adalah manusia jamur pertama, leluhur kekaisaran jamur besar. Ini adalah kekuatan super dari konsepsi 5 kali lipat. Tidak mungkin menjadi musuh dengan wilayah Ye Xuan saat ini. Namun, Ye Xuan memiliki mata abadi, dan manusia jamur tidak memiliki kekuatan yang menyebalkan dan vientin, jadi keselamatannya masih sangat tinggi. Saat ini, ia mulai meninggalkan hutan yang hilang dengan mata wawasan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan beberapa manusia dan manusia jamur yang terperangkap di hutan yang hilang. Orang-orang ini semua mengalahkan idenya dan kemudian semuanya dibunuh olehnya. Sekitar 2 jam kemudian, Ye Xuan akhirnya keluar dari hutan yang hilang. Pada titik ini, ia sudah berada di tengah-tengah situs kekaisaran besar. Ye Xuan mengidentifikasi arah dan kemudian bergegas ke kedalaman kekaisaran bakteri besar. Kali ini, ia ingin membunuh cincin itu. Jika lancar, mungkin akan membuat dunia penanaman ruang angkasa naik ke tingkat lain. Bahkan, Anda dapat menerobos ke tempat kedua. Ye Xuan mulai bergegas lagi. Dia merasa bahwa dia bisa menghabiskan hingga 2 jam di kedalaman kekaisaran ledakan besar. Dengan persepsi yang luar biasa, semua orang jahat di jalan dibunuh olehnya, dan semakin dalam mereka, semakin banyak jamur di sana. Hanya 10 menit setelah Ye Xuan meninggalkan hutan yang hilang. Yah, apakah ada banyak jamur di depan? Ye Xuan melangkah masuk. Dia merasakan ada ratusan orang jamur di depan, para prajurit bakteri, kapten bakteri, dan bahkan para raja. Benarkah, ini adalah kamp militer kekaisaran ledakan besar? Dia memikirkan ide seperti itu dalam benaknya. Di kekaisaran ledakan besar, semua orang adalah pejuang, jadi jumlahnya sangat besar, dan ada 100.000 orang. Di depan kamp militer ini, ada lebih dari 100 orang, bahkan para raja memiliki bakteri, yang membuat mata Ye Xuan bersinar. Begitu banyak pupuk, menghasilkan keuntungan besar. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Meskipun dia tidak dapat langsung melahap tubuh orang-orang jamur ini, itu dapat digunakan untuk menyuburkan tanah tempat penanaman dan meningkatkan tempat penanaman, sehingga kecepatan penanaman juga akan meningkat. Tentu saja, yang terpenting adalah membunuh orang-orang jamur ini. Ada banyak nilai pembunuhan. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan diam-diam menyelam di masa lalu. Kamp militer kekaisaran bakteri besar sangat sederhana, dan itu adalah beberapa lubang pohon. Pada titik ini, 100 orang baru saja berkumpul bersama dan mendengarkan arahan raja. Ye Xuan menyelam di masa lalu dan kemudian terbelah menjadi 2. Pada saat berikutnya, 2 Ye Xuan akan ditusuk dengan pedang. Xuanglong Jianzong,
Bayangan kedua naga itu melayang di udara dan mengembun menjadi jam pedang emas, menutupi mereka. Apa, Raja, dan bakteri lainnya terkejut. Apa hantu ini? Tidak menunggu mereka bereaksi, kedua Yesuan dengan cepat tersapu keluar, dan jam pedang emas sudah ada di tanah. Jamur gemetar. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung menunjukkan gerakan besar. Pembunuhan pecah. Naga ganda es dan api. Boom! Kali ini, Yesuan menggunakan wabah pembunuhan, dan kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kalajengking naga ini langsung meledakkan tentara bakteri, dan bahkan kapten bakteri banyak yang mati. Dalam sekejap mata, hanya ada 20 makhluk hidup yang tersisa di jam pedang emas. Namun, ini belum berakhir, hei. Naga itu menghantam jam pedang emas dan mulai bergema. Setelah beberapa naga menghantam, hanya ada satu raja dari genus, dan keempat stasiun semuanya tidak stabil. Langkah ini jauh lebih baik daripada badai pedang. Lagi pula, tidak ada waktu pendinginan, dan itu sepenuhnya dilakukan dengan kemarahan. Hei, jika kamu tidak menggunakan hidupmu, kamu akan membunuh begitu banyak. Jika kamu menggunakan hidupmu, apakah kamu hanya akan memiliki satu raja? Yesuan juga sangat puas dengan kekuatan ini. Siapa kamu? Pada saat ini, raja tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sebuah pukulan telah membunuhnya begitu banyak bawahan. Ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang sangat penting. Dalam hati Yesuan, jamur raja ini sudah mati, jadi dia tidak perlu berbicara omong kosong dengan pihak lain. Coba trik ini. Cahaya Yesuan menyala, naga ganda es dan api. Kali ini, dia menggunakan hidupnya untuk menjadi gila, dan kekuatannya lebih dari 2 kali lipat. Kali ini, di lonceng pedang emas, tidak ada musuh lain kecuali raja ini. Pada saat yang sama, jamur raja ini juga memuntahkan beberapa darah beracun berwarna ungu, menatap Yesuan dengan wajah kosong. Kepalanya akan meledak. Kembalikan kau ke barat, Yesuan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Kali ini, itu adalah gerakan terkuat dalam susunan pedang Xuanglong. Raungan Sangyong, boom, minat panjang, menelan raja bakteri ini. Itu juga merupakan kekuatan tempur 3 kali lipat, dan dibunuh oleh Yesuan. Dalam jam pedang naga ganda ini, kekuatan tempur Yesuan telah meningkat pesat, dan dia bahkan memiliki keberanian untuk melakukan raja-raja. Tentu saja, jam pedang naga ganda ini harus memiliki syarat, yaitu menjebak musuh. Jika tidak terperangkap, efeknya akan sangat berkurang. Tetapi sekali lagi, kali ini Yesuan dengan mudah membunuh seorang prajurit kekaisaran tentara besar di sebuah kamp militer, termasuk Raja Bakteri, yang membuat Yesuan Yuan mendapatkan nilai pembunuhan. Jika seluruh bakteri dihancurkan, dapatkah mayat-mayat ini meningkatkan ruang tanam ke level 4? Tidak masalah, bunuh dulu. Yesuan tidak ingin menjadi begitu banyak. Lagi pula, terkadang terlalu banyak berpikir itu tidak baik, hanya mencari masalah. Saat ini, dia mulai mencari dengan cepat. Setelah menerobos suasana hati, keterampilan persepsi, spiritualitas, atau naluri pembunuh telah meningkat pesat. Dia memperkirakan bahwa persepsinya telah melampaui manusia yang seartistik mungkin. Saat ini, yang paling dia harapkan adalah bertemu dengan beberapa kamp militer. Dalam hal ini, dia akan menjadi tenang. Setelah 5 menit berkendara, Yesuan akhirnya menemukan kamp militer kedua. Kamp militer ini, mirip dengan yang sebelumnya, memiliki Raja Bakteri. Raja Genus, pada kenyataannya, setara dengan marsekal di Kekaisaran Manusia, dan raja-raja setara dengan keluarga kerajaan. Yesuan masih menggunakan metode lama untuk menyelinap melewati negara pembunuhan, dan kemudian menggunakan jam pedang naga ganda untuk menjebak satu sama lain. Siapa? Reaksi raja ini lebih cepat dari yang sebelumnya, tetapi tidak berguna, dia masih terjebak di dalam. Untuk menghemat waktu, Yesuan langsung menembak. Pembunuhan pecah, mata kecemerlangan, naga ganda es dan api. Kali ini, dia menggunakan kehidupan penggunaan langsung. Pada saat itu, manusia jamur di lonceng Xuanglong Jianzong dibuang dalam potongan-potongan besar. Setelah beberapa putaran kejutan, hanya satu raja yang tersisa. Xuanglong menggeram. Itu juga merupakan pembunuhan besar untuk direkrut. Yesuan akan memecahkan Raja Bakteri ini. Umumnya, 3 manusia, seperti 3 manusia, sulit untuk menyelesaikan bahkan satu raja, tetapi ini mudah bagi Yesuan. Itu nilai pembunuhan yang besar. Yesuan biasa mengumpulkan semua mayat orang-orang jamur.
Kemudian dia siap untuk pergi dan melanjutkan. Gerakannya sangat cepat, dan dia sangat jelek. Pertempuran tidak ada gunanya selama 5 detik, dan waktu jalan jauh lebih lama daripada waktu pertempuran. Satu persatu, kamp militer dimusnahkan oleh Ye Xuan, dan jumlah pasukan di Kekaisaran Ledakan Besar berkurang dengan cepat. Namun, surat kabar itu tidak dapat menahan api, dan segera berita itu disampaikan ke telinga tingkat tinggi Kekaisaran Besar. Saat ini, Kekaisaran Ledakan Besar mengirimkan kekuatan tempur teratas. Raja dari Raja. Menurut Huali, ada 5 raja dari raja, yang masih merupakan perkiraan konservatif. Namun, Ye Xuan tidak takut dengan raja. Dari raja ini, dia masih berada di kamp militer Kekaisaran Bakteri Besar. Akhirnya, setelah Ye Xuan membantai 8 kamp militer penuh, dia akhirnya bertemu dengan seorang master yang dapat memperhatikannya. Pada titik ini, dia baru saja membantai kamp militer ke-9. Dia melihat 100 mayat di tanah, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia merasakan sentuhan gerakan, panggil, medan perang, yang sudah tenang, tiba-tiba meledak ke udara. Sangat cepat, krisan Ye Xuan mengencang dan tiba-tiba berbalik. Oh, hanya mendengar suara renyah menyebar, kolom benda terlempar ke langit. Sensasi menyakitkan ditransmisikan ke otak, dan Ye Xuan melesat pergi dan dengan cepat membuka jarak. Lengan kirinya yang hanya melemparkan langit. Jika reaksinya melambat, kepalanya akan terbang. Penyerang diam-diam ini adalah raja dari Kekaisaran Bakteri, dan juga pandai bersembunyi, melakukan serangan diam-diam, yaitu seorang pembunuh. Ye Xuan menatapnya dan menemukan bahwa dia adalah seorang pria jamur kurus, tingginya mirip dengannya, tetapi tidak seperti orang jamur lainnya, kulitnya tidak coklat, tetapi hitam menjijikkan. Di penutup payung besar, ada seorang raja besar. Kaisar Raja Wang. Ye Xuan tiba-tiba bereaksi. Pada titik ini, bahkan jika dia bodoh, diperkirakan dia bisa menebak. Kemampuan untuk menyerang diam-diam pada salah satu lengannya juga merupakan kemampuan raja dari raja. Kemampuan mencuri yang kuat, bahkan persepsiku belum ditemukan. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan mulutnya. Pada saat ini, lengannya juga tumbuh lagi, seolah-olah itu tidak terjadi. Anak itu, apakah kamu menghancurkan beberapa kamp militer ledakan besarku? Sebuah suara dingin datang dan jatuh ke telinga Ye Xuan. Itu adalah Raja Hitam dari Raja. Ya, itu aku. Ye Xuan mengangguk, tidak ada jejak penyembunyian. Ini keberanian yang besar, seorang manusia di distrik, dan berani memindahkan Kekaisaran Ledakan Besarku. Raja dari raja-raja ini berkata dengan gerakan menonjol. Manusia distrik, lalu bagaimana kamu berbicara bahasa manusia? Di mana kamu merasa lebih unggul? Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah. Pengadilan kematian. Raja dari raja-raja mendengar ini, dan hal kedua adalah berubah menjadi Streamer untuk membunuh Ye Xuan. Ayo, biarkan aku melihat raja dari raja 4 raja, apa yang bisa dilakukan. Ye Xuan juga mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Xuanglong Jianzong. Sebuah jam raksasa emas tiba-tiba jatuh, langsung menjebak Ye Xuan dan raja dari raja-raja. Raja dari raja-raja berpikir bahwa Ye Xuan akan menggunakan sepasang pedang naga ini untuk bertahan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Benarkah? Mulut Ye Xuan sedikit miring. Naga ganda es dan api. Boom! Gelombang-gelombang kekerasan menyapu dan bergema di Sangyong Jianzong. Wajah Kaisar Raja terkondensasi dan bergerak cepat. Pada saat yang sama, dua belati di tangan terus-menerus menghancurkan. Melihat api es Xuanglong Mei Yu tidak berpengaruh pada raja-raja-raja, hati Ye Xuan juga merupakan jalan yang gelap. Saya tidak ingin menjadi raja-raja, ada dua sikat. Raja genus sama sepele seperti itu, dan Ye Xuan dapat dengan mudah membunuhnya. Raja-raja seperti 4 kali lipat, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari raja. Terlebih lagi, sumber daya kultivasi yang diperoleh Kekaisaran Bakteri Besar, saya khawatir semuanya mengenai raja-raja-raja, dan kekuatannya tentu saja. Namun, Ye Xuan tidak muncul dengan kemampuan yang sebenarnya. Pembunuhan pecah. Kehidupan ini menyebalkan. Naga ganda es dan api. Kali ini, Ye Xuan menggunakan serangan terkuat di Xuanglong Jianzong. Hei, serangan gelombang suara yang hanya 3 kali lebih kuat dari yang disebarkannya. Mata raja-raja-raja ini melebar dan dengan cepat menyapu kejam pedang naga ganda, dan kemudian memacu semua kekuatannya. Hei, Xuanglong Jianzong ditusuk keluar dari lubang,
dan jamur raja-raja dengan cepat melesat keluar. Hei, serangan gelombang suara bergema di jam pedang Sangyong, tetapi tidak berpengaruh. Kasihan, Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika raja-raja belum melarikan diri, hasil dari pertempuran ini diperkirakan akan terbagi. Namun, bagaimanapun, Ye Xuan dapat terus menggunakan jam pedang Sangyong. Jika raja-raja diserang, ia akan terperangkap di dalam. Namun raja-raja tidak bodoh, setelah melihat tipu daya Ye Xuan, itu adalah tamparan di kejauhan. Panggil, 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 sepanjang jalan, saya datang ke Ye Xuan. Meskipun raja-raja tidak menyegarkan dan kekuatan Vientiane, fisiknya beberapa kali lebih kuat dari Ye Xuan. Dengan satu pukulan, kekuatannya tidak selemah serangan prajurit 3 dimensi. Pedang naga es dan api. Ye Xuan juga mulai melawan. Pada titik ini, ia berpikir tentang cara membunuh raja-raja. Tubuhnya kuat, jadi kekuatan fisiknya tidak begitu cepat untuk menghabiskan cahaya, dan Ye Xuan memiliki darah pohon dewa kehidupan, tetapi tidak dapat terus menggunakan gerakan besar, bagaimanapun juga, itu akan tetap menggunakan cahaya. Dengan cara ini, dia harus memikirkan metode lain. Baiklah, lakukan saja. Pikiran Ye Xuan tiba-tiba terlintas sebuah metode, dan kemungkinan besar akan berhasil. Meskipun dia ingin memainkan permainan dengan sangat antusias, dia ingin meningkatkan kekuatannya, jadi pertempuran ini tidak berhasil. Hei, 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 Ye Xuan dan raja dari raja-raja saling bertarung, pertempurannya sangat sengit. Namun, raja dari raja itu sangat cepat, dan Ye Xuan sulit untuk melukainya. Cocok. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan kemudian menerobos pintu kehampaan, dan langsung mengebornya. Yah, ingin melarikan diri. Raja dari raja-raja ini melihat niat Ye Xuan dan buru-buru mengejar masa lalu. Namun, setelah dia memasuki pintu kehampaan ini, dia langsung menyesalinya. Hei, dia ingin berbalik langsung, tetapi pintu kehampaan tertutup di depannya. Kaisar Wang, kamu menyedihkan. Ye Xuan mencibir. Pasar kayu indah ini, Ye Xuan hanya memposisikan 2 kali. Satu adalah pintu masuk ke pasar kayu indah, sementara yang lain adalah markas besar aliansi setan pohon. Pada saat ini, raja-raja langsung dibawa ke sini oleh Ye Xuan. Pada saat dia melewati pintu kehampaan, dia merasakan napas yang kuat. Di sekitar ini, ada sejumlah besar binatang Tongtian, yang semuanya adalah 3 tingkat konsepsi artistik, dan ada beberapa, yang artistiknya seperti 4. Ye Xuan, bagaimana kamu bisa kembali? Melihat Ye Xuan tiba-tiba muncul, Hua Lian juga bertanya dengan aneh. Oh, aku membawakanmu hadiah kembali. Kepala Ye Xuan tidak menoleh. Hadiah ini, semua orang telah melihatnya, apakah ini salah satu dari 4 raja-raja-raja? Setelah kemunculan raja-raja-raja, burung-burung di langit juga dikelilingi. Kamu benar-benar membawa raja-raja untuk datang, itu hebat. Hua Li juga bereaksi dan berkata, Dajin, Dasan, Xiaobai, dia milikmu. Daikin juga merupakan raja harimau bermata emas. Ia adalah salah satu dari sedikit di Liga Iblis Pohon. Gunung itu adalah raksasa gunung. Adapun yang putih, itu adalah ukiran iblis angin dan salju. Ketiganya semuanya berlipat 4. Bersama dengan Ye Xuan, solusi untuk raja-raja sudah hancur. Pergi. Reaksi raja-raja terhadap raja juga sangat cepat, dan dia buru-buru berbalik dan pergi. Namun, Daikin telah berubah menjadi Streamer, menghalanginya. Dalam sekejap mata, kenyamanan ganda adalah awal dari pertarungan. Raja berbentuk raja ini juga dimakan oleh kecepatan, sama besarnya dengan Daikin. Tidak hanya itu, roh iblis angin dan salju juga sama. Jika mereka ada di sana, Ye Xuan tidak perlu menembak. Jika ketiga binatang buas 4 hari yang cantik ini, bahkan raja-raja tidak dapat mengalahkan, maka lebih baik mati. Ini adalah rencana Ye Xuan untuk membunuh orang dengan pisau. Bagaimana kamu kembali? Pada saat ini, Huai terbang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Aku punya caraku sendiri, pertama-tama selesaikan raja-raja ini dan kemudian katakan. Ye Xuan berkata perlahan. Kemudian, perhatian keduanya ditempatkan di medan perang di depan. Dajin, Dasan, Xiaobai, 3 binatang Tongtian bermata besar mengepung raja-raja, yang terakhir langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Raksasa gunung menghalangi mundur, sementara Daikin dan Xiaobai bertanggung jawab atas serangan itu. Tidak lebih dari 10 putaran.
Raja-raja itu terluka. Aliansi Iblis Pohon, aku sudah mati, kamu harus mengikuti pemakaman. Raja-raja ini meraung keras. Hei, mati sampai akhir, masih omong kosong, bunuh dia. Huadi berkata dengan sangat tidak menyenangkan. Ketika ini terjadi, 3 binatang surgawi utama penuh dengan daya tembak. Hei, meskipun kecepatan raja-raja cepat, tetapi raksasa gunung itu besar, yang pertama dibombardir, seluruhnya terbang keluar, darah ungu menyembur keluar, dan itu mengerikan. Kemudian, Daikin hancur total dan berubah menjadi kilat emas. Oh, suara renyah menyebar, raja-raja-raja ini, langsung dipotong menjadi 2 bagian, dan langsung jatuh. Kekuatan jamur raja berbentuk raja, seperti binatang buas 4 hari dari binatang buas 4 hari, kuat, tetapi 3 rekan utama binatang Tongtian, dia masih tidak memiliki perlawanan. Setelah kematian raja-raja, belas kasihan bunga juga lega, dan dalam sekejap mata berseru, aliansi iblis pohon saya dan kekaisaran jamur besar telah bermusuhan selama ratusan tahun, ini adalah pertama kalinya untuk membunuh raja-raja. Bagaimana, tidak menyesal bekerja sama denganku? Ye Xuan tersenyum. Tidak, aku benar-benar tidak memandang orang yang salah. Huali juga tertawa dan mendarat di bahu Ye Xuan. Kalau begitu, aku akan menerima mayat ini. Ye Xuan juga sopan, langsung menggunakan kekuatan Viantin untuk mengumpulkan tubuh raja-raja, dan menaruhnya di tempat penanaman sebagai pupuk. Bisakah kamu terus menariknya? Huali bertanya dengan sedikit bersemangat. Jika Ye Xuan dapat terus menarik raja-raja, maka kekaisaran bakteri besar cepat atau lambat akan dikonsumsi oleh mereka. Bisa saja, tetapi raja-raja ini agak tidak punya otak, jadi itu akan datang. Jika seseorang tidak mengikuti, tidak mungkin. Ye Xuan terdiam, berkata, namun, aku punya satu cara lain, lebih cepat. Ada solusi. Aku sangat penasaran untuk menghabiskan mataku. Aku punya ruang pribadi, mungkin aku bisa menyembunyikanmu secara langsung. Jika aku bertemu raja-raja di wilayah kekaisaran ledakan besar, aku bisa membiarkan mereka bertarung secara langsung. Ye Xuan langsung menjawab, ruang pribadi, bagaimana ini mungkin? Huai tidak dapat mempercayainya. Ketika aku masih manusia, aku merasa bahwa terbang itu mustahil, tetapi sekarang aku tidak hanya dapat pergi ke surga, tetapi juga berjongkok, memindahkan gunung dan membangun kembali. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Ye Xuan berkata, tetapi juga melambaikan tangan, saat berikutnya, jatuhnya muncul di depan. Dia telah tinggal di ruang itu, dan kekuatan langit dan bumi di ruang itu hanya lebih lemah dari dunia kayu. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat masuk dan melihat. Ye Xuan melanjutkan, kali ini, bunga itu terdiam. Jika Ye Xuan benar-benar memiliki kemampuan ini, maka mereka mungkin dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran ledakan besar. Selama Ye Xuan dalam bahaya, maka binatang buas Tongtian ini dapat langsung menyerbu keluar dan membunuh musuh. Hanya saja, apakah benar-benar seperti ini? Hei, pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok keluar dari kelompok itu, adalah harimau mata emas Wang Xiaojin. Setelah menerjemahkan, Ye Xuan mengerti arti dari Xiaojin. Baiklah, kau harus pergi duluan dan melihat, ya, tidak masalah. Ye Xuan mengangguk. Bagaimanapun, dia adalah manusia, dan Huali adalah pemimpin aliansi setan pohon, jadi Xiaojin tidak merasa tenang. Bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Dalam kalimat ini, Ye Xuan belum pernah mendengarnya. Setelah itu, jika kau tidak menolak, kau bisa memasuki ruangku. Ye Xuan berkata kepada Xiaojin, yaitu, menggunakan fungsi penyimpanan ruang penanaman, Xiaojin dibawa masuk. Ruang penanaman ini hanya dapat diakses jika pihak lain setuju. Detik berikutnya, Xiaojin menghilang, dan di saat yang sama, masih ada yang terjatuh. Xiaojin sudah berada di tempat penanaman. Pijakan Xiaojin berada di sebelah pohon Tongtianbao. Ia dikejutkan oleh lautan bunga yang tak berujung. Ia telah tinggal di pasar kayu selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan dunia seni kayu, tetapi sekarang ia muncul di tempat lain, sungguh luar biasa. Pada saat ini, beberapa sosok muncul, dan mereka yang mengajukan diri untuk keluar. Hei, 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 satu-satunya yang masuk melalui binatang buas, dan berteriak dengan gembira. Tempat ini juga sangat cocok untuk mereka. Oke, keluarlah setelah membaca. Ye Xuan langsung mengeluarkan binatang buas Tongtian ini. Bagaimana dengan Xiaojin? Setelah melihat Xiaojin,
yang telah muncul kembali, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Hei, Xiao Jin tidak bisa menyembunyikan warna kegembiraan dan mulai mengatakan apa yang dilihatnya di tempat penanaman. Setelah mendengarkannya, binatang buas di sekitarnya terkejut. Apakah benar-benar ada tempat pribadi? Ye Xuan, bagaimana ia melakukannya? Benarkah ada? Huali juga tidak yakin bahwa dia telah hidup selama ratusan tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa manusia memiliki cara seperti itu. Ruang pribadi, bahkan jika itu adalah reinkarnasi dari kekuatan yang tak tertandingi yang berumur panjang, diperkirakan itu tidak dapat dilakukan. Ruang pribadi ini, yang disebut ruang penanaman, adalah tempat di mana saya dulu menanam harta surgawi dan membudidayakan hewan eksotis. Sebelum saya bertanya apakah Anda ingin meninggalkan pasar kayu, Anda tertarik untuk datang ke sini. Pada saat ini, Huali juga mengingat satu hal ini. Tempat ini tidak lebih lemah dari pasar kayu halus, dan pemiliknya adalah Ye Xuan, jangan khawatir tentang musuh apapun. Biarkan saya masuk dan melihat. Saya tidak sabar untuk mengatakannya. Tidak masalah, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, biarkan Huai mengasihani masuk ke ruang penanaman. Tidak hanya itu, tetapi juga Dajin, Xiao Bai, Dasan dan 4 binatang surgawi lainnya. Ruang penanaman saat ini berada di tingkat ketiga, dan sudah dapat menampung binatang Tongtian, dan levelnya bisa 3 hari lebih tinggi dari Ye Xuan. Segera, kelompok besar binatang surgawi ini, yang semuanya diterima oleh Ye Xuan di ruang penanaman, jumlahnya ratusan, dan semuanya adalah binatang Tongtian dengan lebih dari 2 tingkat. Kasihan yang masuk ke ruang penanaman juga dipandang dengan kedua mata. Di pohon, Anda dapat menciptakan dunia surga dan bumi yang begitu kaya, ini tidak mungkin. Huali tidak dapat mempercayainya. Alasan mengapa vitalitas surga dan bumi dari pasar kayu halus begitu melimpah adalah karena ada sejumlah besar pohon Tongtianbao, dan di ruang penanaman, ada langit yang aneh di langit. Ruangku tidak dapat dihitung berdasarkan dunia luar. Suara Ye Xuan bergema, di ruang penanaman. Memang, mustahil bagi pohon Tongtianbao untuk menghasilkan begitu banyak surga dan bumi, tetapi jangan lupa bahwa ruang penanaman itu bertingkat. Selain itu, pohon harta karun satu hari ini tumbuh dari darah Ye Xuan. Bagaimana? Apakah tempat ini bagus? Ye Xuan membuat proyeksi di ruang penanaman dan tersenyum, kamu akan menghabiskan banyak surga dan bumi saat kamu memindahkan begitu banyak hewan. Namun, selama kamu membantu menanam, aku bisa membuka hutan untukmu. Sebelumnya, hanya satu pohon Tongtianbao yang diizinkan. Sekarang, setelah ditingkatkan ke tingkat ketiga, tidak ada batasan seperti itu. Dimungkinkan untuk membuat galian kayu di ruang penanaman. Bisa saja, tetapi kerajaan jamur besar tidak mati. Bunga-bunga itu menyedihkan. Ini tidak mudah. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan. Saat berikutnya, binatang Tongtian ini sekali lagi muncul di markas besar pameran pohon. Aku baru saja meminjam beberapa binatang surgawi yang sama artistiknya denganmu. Saat aku bertemu seseorang, aku akan melepaskannya. Kekaisaran bakteri besar akan hancur dalam 1 hari. Ye Xuan melanjutkan, menurut ini sebenarnya adalah kam militer bergerak. Jika dipikir-pikir, kamu akan merasa ngeri. Tapi, jika kamu tidak sengaja jatuh. Huari berkata dengan sedikit khawatir. Ruang penanaman adalah tempat Ye Xuan. Jika Ye Xuan jatuh, apakah mereka tidak akan keluar? Jangan takut, lihat lagi. Ye Xuan kemudian mengirim binatang buas Tongtian ini ke tempat penanaman dan kemudian melepaskannya. Kali ini, mereka tidak berada di markas peri pohon di pasar seni kayu, tetapi di benua timur benua batu darah. Di mana ini? Huari melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut, merasa bahwa kekuatan langit dan bumi di sini terlalu langka, dan bahkan tidak ada satu pun dari ribuan hutan. Ini adalah benua batu darah, ini adalah kampung halamanku. Tidak ada orang kuat di Vientin. Aku punya avatar di sini, dan 2 avatar lainnya ada di pasar kayu. Selama aku tidak jatuh, maka aku tidak akan mati. Jawab Ye Xuan yang kedua. Kamu benar-benar punya 3. Huali sangat kesal. Ya, mereka berdua ada di luar, ini adalah kehidupan di rumah, apakah ini aman? Avatar kedua Ye Xuan mengangguk, dan pada saat yang sama mengirim semua bunga dan belas kasihan ke tempat penanaman. Sekarang, tidak ada kekhawatiran. Huali telah diyakinkan oleh Ye Xuan. Cara manusia ini sungguh keterlaluan. Baiklah, selama kekaisaran jamur besar hancur,
aku bisa memindahkan seluruh aliansi iblis pohon ke tempatmu dan membantumu membangunnya. Kasihan setuju. Lengkap. Mata Yesuan berbinar. Tujuannya adalah ini. Huali adalah pemimpin aliansi iblis pohon. Ada ribuan binatang suci di keagungan, dan iblis pohon yang tak terhitung jumlahnya. Jika semua tempat ditanami, maka itu akan menjadi ternak. Melalui binatang surgawi, kamu dapat memanggil untuk bertarung. Iblis pohon juga dapat terus-menerus menghasilkan kekuatan dunia. Yang terpenting adalah ada banyak roh kayu di bawah belas kasihan, dan dia masih merupakan tingkat Hualing yang lebih tinggi. Kemampuan untuk menanam harta karun Tiandi, jauh lebih kuat daripada Muling Wang. Sederhananya, Yesuan menghasilkan banyak keuntungan. Namun, premis mengizinkan aliansi pameran pohon untuk bermigrasi ke tempat penanaman adalah untuk menghancurkan kekaisaran ledakan besar. Kasihan bunga, ada beberapa dari 4 binatang surgawi di Liga Iblis Pohonmu. Tanya Yesuan, selain Daikin, Dasan, dan Xiaobai, ada pohon-pohon tua, beruang besar, totalnya 5. Setelah menghabiskan belas kasihan, ada gerakan besar di belakang Yesuan. Pohon Tong Tianbao yang besar itu mulai berputar. Pohon tua itu adalah iblis seperti pohon yang sama artistiknya dengan keempatnya. Adapun beruang besar, itu adalah beruang hitam yang tampaknya biasa, tetapi kekuatan dan pertahanan bulunya sangat kuat terhadap ledakan itu. Jika Anda hanya menamparkan, saya khawatir saya bisa menembak Sangyong Jianzong milik Yesuan. Di pihak aliansi setan pohon, ada total 5 kekuatan tempur, tetapi hanya 4 yang tersedia, lagi pula, pohon tua tidak bisa bergerak. 4, cukup, lain kali aku bertemu dengan raja dari raja-raja, kalian bisa langsung membunuhnya. Yesuan mengangguk puas. Dalam hal ini, Xiaobai, Daijin, Big Bear, kalian bertiga akan membantu Yesuan. Huali segera memberi perintah kepada 3 dari 4 binatang surgawi. Ketiga binatang surgawi ini, meskipun hanya mendengarkan perintah belas kasihan, tetapi bagi aliansi iblis pohon, mendengarkan perintah Yesuan juga tidak mungkin. Saat ini, Yesuan sedang menerima 3 binatang surgawi yang sesempurna mungkin. Dasan, sisakan 1/4 kayu yang bagus, dan sisanya akan diberikan kepada Yesuan. Huali berkata lagi, Mujing, tidak begitu penting bagi aliansi iblis pohon, karena itu adalah tubuh iblis pohon. Mujing hanya dapat digunakan pada pohon Tong Tianbao biasa, menyisakan 1/4 uang, tetapi juga untuk pengembangan di masa mendatang. Haha, terima kasih. Yesuan tertawa beberapa kali, dan tanpa basa-basi mengumpulkan semua saripati kayu yang telah dikosongkan oleh para raksasa gunung, dan kemudian membiarkan pohon-pohon Tong Tianbao menelannya satu persatu. Pohon Tong Tianbao menyerap puluhan ribu saripati kayu ini. Diperkirakan akan memakan waktu 1 atau 2 hari untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yesuan sekali lagi memecah kehampaan dan kembali ke tempat sebelumnya. Jika aku bertemu dengan raja dari raja, biarkan kalian bertiga keluar. Beberapa kali, kekaisaran ledakan besar tidak memiliki kekuatan tempur teratas. Yesuan membuat proyeksi di ruang penanaman, dan berkata kepada 3 binatang Tongtian berusia 3 hari. Ketiga binatang surgawi ini adalah kekuatan tempur teratas dari aliansi pohon rakyat. Jika mereka bergandengan tangan, kecuali mereka adalah kaisar raja legendaris dari kekaisaran jamur besar, tidak ada yang bisa menahan mereka. Saat ini, Yesuan terus bertindak. Kekaisaran ledakan besar ini memiliki 100.000 pasukan. Jika semuanya disebut pemusnahan, ruang penanaman mungkin benar-benar ditingkatkan ke level 5. Pada saat itu dapat menampung binatang suci 5 hari. Yesuan bolak-balik melewati lokasi kekaisaran ledakan besar. Karena berita sebelumnya telah bocor, banyak kam militer mulai bergerak dan berkumpul. Namun, ini hanya hari yang sibuk bagi Yesuan. Tidak, kam-kam militer ini bersama-sama, itu adalah tindakan yang bodoh. Tindakan tim yang begitu besar benar-benar mengungkap posisi mereka. Bahkan tanpa bantuan 3 binatang besar, Yesuan dapat dengan mudah membunuh mereka. Untuk mempercepat pergerakan, Yesuan langsung menunggangi ukiran roh iblis angin dan salju, dan kecepatannya untuk bergegas langsung berlipat ganda. 1, 2, 5, 10. Satu persatu, kam militer dimusnahkan oleh Yesuan. Namun, dalam waktu 1 jam, ada 20 kam militer, yang dimusnahkan oleh Yesuan, dengan lebih dari 2.000 orang. Pada tingkat ini,
suatu hari Anda dapat menghancurkan pasukan Kekaisaran Ledakan Besar. Selama 2 hari, Kekaisaran Ledakan Besar hanya tersisa dengan Komandan Tiang Lampu itu. Sebelum pertempuran antara Aliansi Peri Pohon dan Kekaisaran Jamur Besar, itu adalah serangan Kekaisaran Ledakan Besar dan pertahanan Aliansi Monster Pohon. Karena inilah Kekaisaran Jamur Besar itu dikejutkan oleh Ye Xuan. Setelah disapu bersih oleh puluhan kamp militer, Kekaisaran Ledakan Besar masih belum menemukan tindakan yang dapat menghentikan Ye Xuan, hanya mengirim raja-raja. Akhirnya, setelah Ye Xuan membantai hampir 10.000 orang, ada napas lain yang menarik perhatiannya. Tidak, bukan satu, tapi dua. Bentuk tubuh Ye Xuan bergetar, dan dia buru-buru menerima roh iblis angin dan salju yang diukir ke dalam ruang penanaman, dan kemudian jatuh ke tanah. Dua raja-raja, kali ini menghasilkan banyak. Injak terus. Segera, ada dua sosok, yang tercermin di mata Ye Xuan. Benar saja, ini adalah dua raja dari raja. Kata-kata di payung mereka, mengungkapkan identitas mereka. Manusia, apakah kamu, membunuh begitu banyak tentara di Kekaisaran Ledakan Besar? Tanya raja yang seperti raja yang gemuk. Ya, itu aku. Ye Xuan juga tidak berencana untuk memasang yang tidak bersalah, langsung mengangguk. Setelah keluar dari malam, tidak ada berita lagi. Apakah itu mati di tanganmu? Wang Ziwang yang lebih kurus bertanya. Siapa Junjun? Ye Xuan mengernyit. Tetapi saat berikutnya, dia menjawab, malam dari mulut pihak lain, itu seharusnya raja dari raja yang pandai dalam pembunuhan. Tentu saja, dia tidak bisa diekspos. Bagaimana jika kedua raja itu takut? Oh, entah itu kamu atau bukan, hari ini adalah kematianmu. Raja gemuk dari raja itu marah dan berteriak, dan pisau besar di tangannya jatuh. Raja-raja kurus lainnya, juga mengeluarkan pedang panjang. Dua jamur, sebenarnya memegang dua senjata, gambar ini tidak mengatakan seberapa banyak pelanggaran. Meskipun Ye Xuan sama pentingnya dengan suasana hati, tetapi kedua raja dari raja-raja, tetapi tidak ada arti kendur, mata mereka tertuju pada Ye Xuan, siap untuk serangan gabungan, akankah Ye Xuan terbunuh? Aktifkan, raja-raja yang gemuk itu marah, dan tiba-tiba mereka berdua bergegas keluar. Pedang naga es dan api. Xuanglong Jianzong. Ye Xuan juga omong kosong, terbagi menjadi dua. Sangat disayangkan bahwa jam pedang naga ganda ini dengan mudah diledakkan oleh dua orang. Dajin, Xiao Bai, Big Bear, mangsamu ada di sini. Ye Xuan melambaikan tangan, dan tiba-tiba ada tiga sosok di medan perang. Apa? Kedua raja dari raja itu terkejut. Di sini, Ye Xuan jelas satu. Kok tiba-tiba ada tiga binatang Tongtian? Nasibnya masih 4 binatang surgawi. Imajinasi, reaksi pertama keduanya adalah ini. Namun, setelah mereka mendengar angin bersiul, mereka menyadari bahwa ini bukan ilusi. Ini benar, beruang besar, Xiao Bai, kau tangani si gendut itu, Daikin dan aku bergabung. Ye Xuan segera mengeluarkan perintah. Di antara ketiga binatang itu, kekuatan Dajin Yanhu adalah yang terkuat, dan baik Dajin maupun Xiao Bai bertipe kecepatan. Secara alami, mereka harus dipisahkan, sehingga kekuatannya terdistribusi secara merata dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Raungan, Raja Harimau bermata emas besar itu menggeram dan bergegas ke raja-raja dengan pedang. Kedua raja ini, raja-raja, membuat kencing, dan buru-buru berbalik. Mau pergi? Tidak semudah itu, Sang Yong menggeram. Ye Xuan mengambil nyawanya dan melancarkan serangan. Boom, naga ganda ini meraung, meskipun tidak mengenai dua raja-raja, tetapi berhasil mencegat mereka. Pada saat itu, mereka terjerat dalam tiga binatang surgawi. Saat ini, Ye Xuan juga dengan cepat bergegas keluar dan bergabung dalam pertempuran. Namun, kekuatan kedua raja-raja ini jauh lebih kuat daripada malam sebelumnya. Dalam kasus 2 lawan 1, mereka masih bisa mengatasinya. 2 tidak bisa, lalu tambahkan 1 lagi. Ye Xuan menggandakan dan berteriak. Saat berikutnya, sosok lain muncul. Jatuh, ratusan monster dan rubah, ratusan belenggu. Setelah jatuhnya muncul, langsung kerahkan keterampilan kontrol yang kuat. Ratusan cambuk panjang menuju ke arah Raja Gemuk Raja, kecepatan yang terakhir relatif lambat, sehingga menjadi tujuan utama Ye Xuan. Apa? Raja Gemuk Raja, yang terjerat oleh beruang besar dan putih kecil, terkejut. Dia ingin menghindarinya,
tetapi itu adalah dinding kristal yang dipadatkan oleh es putih dan mengembun menjadi mundur. Hei, 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 ratusan belenggu, blokade berhasil. Api iblis 7 warna, 1000 lapisan ledakan. Jangan katakan apa-apa, tunjukkan saja kartunya. Tiba-tiba, Raja kata Raja Gemuk dikelilingi oleh api iblis 7 warna yang mekar. Boom, 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 ledakan jalan menyebar. Meskipun kekuatan pertahanan Raja Gemuk Raja itu bagus, itu tidak dapat menahan jatuhnya bom seperti itu. Segera menyemburkan darah, siap untuk memaksa gubuk itu untuk membebaskan diri. Tersedia saat ini. Suara lain pecah. Roh-roh iblis angin dan salju tiba-tiba memiliki mulut yang besar, menyemprotkan es tebal seukuran jari, langsung menembus perut Raja Gemuk, dan pada saat yang sama, napas es yang ekstrim, juga memadat di perut Raja Gemuk dan mulai menyebar dengan cepat. Tidak bagus. Wajah Kaisar Raja Gemuk berubah drastis. Dalam sekejap mata, ia memiliki 2 keterampilan pembatasan yang kuat. Selanjutnya, bagaimana ia bisa lolos dari serangan beruang? Benar-benar kata Cao Cao akan tiba. Ia baru saja memikirkannya, beruang besar itu telah menginjaknya di depannya, kaki beruang itu lebih besar dari wastafel, dan jatuh tanpa henti. Boom, Raja Gemuk, pavilion seperti pavilion, terbanting. Tiba-tiba, Raja Gemuk merasa kepalanya akan meledak, tetapi untungnya kulitnya tebal dan tebal, tidak mati di bawah telapak tangan ini. Namun, saat ini, pembunuhan terjadi. Suanglong menggeram. Tiba-tiba terdengar suara siulan keras di samping. Raja Gemuk dari Raja-Raja menoleh dan melihat bahwa Ye Xuan telah menembaknya. Bercanda, nilai pembunuhan jamur Raja berbentuk Raja sangat menakjubkan. Itu hanya setelah dia melupakan malam itu. Kali ini, dia tidak bisa lagi memberikannya kepada orang lain, jadi dia harus memanennya sendiri. Raja Gemuk dari Raja dibatasi, dan dia tidak dapat melarikan diri dari serangan itu. Dia segera ditelan oleh pukulan ini. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah prompt system, nilai pembunuhan Ye Xuan telah meroket. Bakteri Raja kata Raja Gemuk, jatuh. Kemudian, yang berikutnya setipis itu. Jangan berani membunuhnya, Kaisarku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Raja kurus itu marah. Kaisarku, setelah mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, aku Kaisar, mengacu pada Raja Kaisar. Kaisarku sudah bangun, kamu sedang menunggu untuk mati. Kaisar kurus itu menggeram. Kalimat ini mengungkapkan banyak hal. Ternyata legenda Raja Kaisar itu benar adanya. Raja Kaisar tidak mati, hanya tidur. Sekarang, bangunlah. Namun, Ye Xuan tidak setuju, mencibir, bangun, bagaimana? Selama jamur tipis ini juga mati, maka kekaisaran jamur besar adalah kehilangan 3 raja-raja. Pada saat itu, Partai Aliansi Iblis Pohon memiliki keuntungan dalam jumlah orang, bahkan jika itu adalah raja-raja dari raja, bagaimana? Raung, setelah kematian Raja-Raja Gemuk, beruang besar dan Xiao Bai datang langsung untuk mendukung. Segera, jamur tipis ini dipukul sampai ke ujung yang kuat. Kau akan mati di tangan Kaisarku, Kaisarku akan membalas dendam untuk kita. Jamur kurus ini masih meraung di langit. Namun suaranya belum jatuh, yaitu, oleh Xuan-Xuan, seekor naga ganda meraung ke pemboman, dan mati dalam sekejap. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem meminta, perintah ini, Ye Xuan umumnya diabaikan, tetapi masih berguna pada saat-saat kritis. Ada nada perintah, yang berarti bahwa raja-raja benar-benar mati, dan tidak ada serangan diam-diam. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat menyapu dan mengumpulkan mayatnya. Hei, melihat kematian 2 raja-raja, 3 beruang besar itu sangat bersemangat. Jangan terlalu senang, kamu sudah mendengarnya. Kaisar telah terbangun, atau kembali dan bicara dengan pemimpinmu. Ye Xuan langsung menerobos pintu kehampaan, dan kemudian mengebor masuk. Dalam sekejap mata, mereka kembali ke markas besar Aliansi Setan Pohon. Kau sudah kembali. Bagaimana panennya? Aku sudah menunggu di markas besar Liga Iblis Pohon untuk menyambutku dan bertanya. Ada ribuan pasukan, dan 2 raja dari raja. Ye Xuan berkata langsung. Kaisar Raja Wang, dengan rasa kasihan, matanya tiba-tiba berbinar. Selama raja dari raja itu mati, maka kekaisaran besar itu setengah mati. Pada saat ini, Ye Xuan melanjutkan, namun, sebelum kematian kedua raja itu, raja dari raja itu telah terbangun, bagaimana menurutmu? Apa?
Raja dari raja itu. Aku heran dan berkata, apakah jamur tua ini benar-benar mati? Ini yang dikatakan pihak lain, dan keasliannya masih harus diverifikasi. Ye Xuan berkata, bunga itu terdiam. Jika raja dari raja itu masih hidup, maka semuanya tidak sesederhana itu. Kekaisaran bakteri besar adalah keturunan jamur tua. Mungkin hanya setelah melahirkan begitu banyak keturunan, ia tertidur lelap. Ia perlu bergantung pada surga dan harta karun untuk mempertahankan hidup. Sekarang, mungkin harta karun Tiandi sudah cukup, jadi bangunlah. Hua Lian berkata perlahan, ini tebakannya. Namun, karena ini adalah pertempuran antara kedua belah pihak, perlu untuk melakukan yang terburuk. Rencana terburuk adalah kaisar masih hidup. Jamur tua itu hidup, itu hanya satu. Kita punya begitu banyak pembantu di sini, bahkan jika kita bertemu, tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisakah kita tetap berlari? Hua Li melanjutkan, ya, jadi aku berpikir, apakah kamu ingin masuk dan mengambil inisiatif? Ye Xuan mengangguk, semua, kasihan itu sedikit tertegun, ya, semua, ini juga asuransi. Ye Xuan mengangguk, di sisi aliansi setan pohon, ada total 5 binatang Tongtian dengan 4 makna artistik, dan 100 yang unik. Sedangkan untuk konsepsi artistik, binatang buas yang unik, ribuan orang. Jika ini dikumpulkan bersama, itu akan menjadi pasukan yang mengerikan. Kamu tahu, pertahanan kekaisaran ledakan besar sangat rapuh, karena mereka menyerang sebelumnya, dan sekarang mereka melakukan serangan balik dan segera runtuh. Baiklah, aku akan segera membawa mereka. Huai mengangguk, dan kemudian menggunakan metode khusus untuk memanggil semua binatang surgawi di sekitar markas besar. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk berkumpul. Dalam 2 jam ini, Ye Xuan juga meluangkan waktu untuk menghancurkan sejumlah kamp militer kekaisaran bakteri besar. 2 jam kemudian, dia menerima semua binatang surgawi ini di ruang penanaman, dengan lebih dari 6.000. Lebih dari 6.000, seperti suasana surga. Booming, pada saat ini, markas besar aliansi setan pohon tiba-tiba bergemuruh. Ye Xuan berbalik dan melihat bahwa suara itu berasal dari pohon Tongtianbao yang besar. Oh, pohon itu keluar. Gumam Hua Lian, apakah itu keluar? Ye Xuan terkejut, tidak mengerti apa artinya ini. Pohon Tongtianbao ini sebenarnya adalah iblis pohon, tetapi memiliki kekuatan tempur 4 kali lipat. Sebelumnya Ye Xuan tidak cukup karena alamnya, dia tidak bisa melihatnya, tetapi sekarang Ye Xuan telah menerobos ke dalam suasana hati. Itu. Ye Xuan mengernyit, dia melihat batang pohon dengan radius 100 meter, tiba-tiba membuka mulut besar. Kemudian, seorang pria besar dengan tinggi 10 meter keluar dari dalam. Pohon tua itu bukan lagi iblis pohon, itu adalah prajurit pohon ajaib. Hua Li menjelaskan, prajurit iblis, bisa dikatakan, iblis pohon ini telah berubah. Ye Xuan tiba-tiba mengerti. Awalnya, pohon ini hanyalah pohon Tongtianbao biasa. Setelah berubah, ia menjadi iblis pohon. Sekali lagi, itu adalah prajurit pohon ajaib. Jangan lihat pohon tua itu, tidak besar, kekuatannya, tetapi masih di atas beruang besar dan gunung besar. Hua Li melanjutkan, kalimat ini, tetapi membuat Ye Xuan takut. Beruang besar itu adalah beruang hitam di medan perang. Itu penuh dengan 2 tamparan, tetapi raja-raja terluka parah. Gunung itu adalah raksasa gunung sebesar gunung, dan kekuatannya tidak kecil. Kekuatan prajurit pohon ajaib ini lebih baik daripada beruang besar. Apakah lebih besar dari raksasa gunung? Anak muda, jangan meremehkanku, tetapi aku telah menyedot banyak darah manusia. Prajurit iblis ini tiba-tiba datang dan tampak sangat canggung, tetapi Ye Xuan tahu bahwa kekuatan ledakannya diperkirakan sangat menakjubkan, dan kecepatannya mungkin tidak lebih lambat dari Daikin. Pendahulu pohon, aku punya banyak mayat di sini sebelumnya, jika kamu mau, ambil saja. Ye Xuan berkata langsung, haha, terima kasih banyak. Jika kamu datang lebih banyak, kamu mungkin bisa berubah lagi. Kata prajurit pohon dengan suara tua. Berubah lagi. Mendengar ini, fajar Ye Xuan tiba-tiba bersinar. Darah dewa binatang buasnya telah maju beberapa kali, artinya, dia juga dapat menandatangani kontrak dengan beberapa binatang Tongtian. Pada saat itu, jika prajurit pohon ajaib ini berubah, darah binatang buas tidak akan mengikuti yang maju. Para pendahulu, coba ini. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan beberapa botol darahnya sendiri dari ruang menelan dan melemparkannya ke prajurit iblis.
Oh, biarkan aku mencoba. Prajurit pohon ajaib ini tidak banyak berpikir, langsung menghancurkan botol darah, dan kemudian melemparkannya ke mulut besar itu. Darah yang penuh vitalitas diserap oleh prajurit iblis. Tiba-tiba, prajurit iblis mengeluarkan suara yang menenangkan. Pohon itu sudah tua, ada apa denganmu? Huari tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Suang, ini sangat keren. Prajurit pohon ajaib berseru, darah apa ini? Aku telah tumbuh banyak. Aku telah hidup selama 50 tahun, tetapi sekarang aku merasa bahwa hidupku telah membaik setidaknya selama 5 tahun. Ini, ada darah di tubuh anak itu. Botol-botol darah itu sebenarnya adalah darahku. Jika kamu membutuhkan pohon itu, kamu dapat menyediakannya tanpa batas. Yesuan berkata dengan cepat. Tawaran tanpa batas. Ketika prajurit iblis mendengarnya, dia melangkah langsung ke Yesuan. Dia hanya ingin berbicara, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bertanya, "Nak, apa syaratmu?" Dia merasa bahwa Yesuan jelas tidak memberikan botol darah secara gratis. Bagaimanapun, manusia malu. Para pendahulu benar-benar menarik perhatian. Yesuan tertawa dan berkata, "Aku ingin menandatangani kontrak dengan para pendahuluku dan menjadi pembantuku." Haha, manusia benar-benar malu, apakah kamu ingin menjinakkanku? Prajurit pohon ajaib tiba-tiba tertawa. Tidak, ini adalah kontrak yang saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, darahku dapat disediakan dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada saat yang sama, aku memiliki beberapa cara yang aneh. Selama kamu menandatangani kontrak, kekuatan tempurmu akan meningkat 50% dalam sekejap. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan akan meningkat 50%. Petik 2. Kekuatan bertarung dan tingkat pertumbuhan, meningkat 50%. Prajurit iblis merasa luar biasa, dan ini berarti, bahkan pohon yang telah dia tinggali selama hampir 1000 tahun, belum pernah mendengarnya. Mungkin karena tidak banyak manusia yang pernah dia lihat. Bagaimanapun, pintu masuk ke dunia rahasia tidak akan selalu muncul sekali dalam 100 tahun. Namun, setiap kali pintu masuk ke rahasia itu dibuka, dia bisa membuatnya merasa senang. Ya, jangan percaya, tanya saja padanya. Yesuan mengangguk. Saat berikutnya, Valen muncul di sampingnya. Kakek pohon, Tuan Muda berkata, ya, Anda bisa menebak berapa usia saya tahun ini. Valen tiba-tiba tertawa. Saya bisa merasakan bahwa usia Anda tidak lebih dari 20. Prajurit pohon ajaib menjawab dengan jujur. Ya, saya benar-benar tidak lebih dari 20. Tepatnya, saya kurang dari 16 tahun. Mengangguk dan mengangguk. Prajurit iblis dan binatang buas di sekitarnya juga terkejut. Pastru berusia 16 tahun itu 9 kali lipat, dan kualifikasi ini telah menghancurkan mereka menjadi 180 jalan. Anda coba tebak lagi, apa alam yang saya miliki 1,5 tahun yang lalu? Tanyanya lagi dan lagi. Gerbangnya 9. Suasana yang luar biasa. Suasana yang luar biasa. Binatang buas di sekitarnya berbicara dalam bahasa binatang, dan kata-kata ini dapat dipahami. Hei, 1,5 tahun yang lalu, saya belum bertemu Tuan Muda. Saat itu, saya hanya seorang yang tertinggi. Valen tiba-tiba jatuh dengan dada yang cukup kecil, tampilan yang bangga. Apa? Ini tidak mungkin. Binatang buas di sekitarnya luar biasa. Dalam 1,5 tahun, bagaimana mungkin bisa menerobos ke hak istimewa? Ini benar, sebelum aku bertemu Tuan Muda, aku hanya yang tertinggi. Kemudian, kecepatan kultivasiku meroket. Aku yang tertinggi, 3 kesulitan tertinggi, Vientin, pasif, dan memberiku 2 hari, aku bisa menerobos ke suasana hati. Setelah kebenaran selesai, dia menambahkan, oh, iya, sebelum pertemuan denganku, ranah Tuan Muda hampir sama denganku. Dalam 1,5 tahun, ia telah menerobos begitu banyak ranah, yang benar-benar membuat orang mati takut. Jika itu rata-rata, itu adalah 10 hari, menerobos sekali. Selain itu, Yesuan juga seperti ini. Mereka tidak menyangka bahwa Yesuan benar-benar naik selangkah demi selangkah. Huali tiba-tiba teringat bahwa sebelum Yesuan mengatakan bahwa dia tidak memiliki pintu dan tidak memiliki faksi, ternyata ini benar. Ini, prajurit pohon ajaib ragu-ragu. Jika kejatuhan itu benar, maka potensi Yesuan benar-benar tidak ada habisnya. Pohon itu sudah tua, kamu bisa mencobanya. Jika kamu tidak puas, maka kamu bisa membatalkan kontraknya.
Begitu banyak binatang buas yang terlihat, aku tidak akan mengadu domba kamu. Kata Ye Xuan. Oke, cobalah. Prajurit pohon ajaib itu mengangguk. Selesai. Ye Xuan langsung menebus kontrak dari sistem superfagositosis, dan kemudian meletakkannya. Hei, kontrak hukum yang besar dibuka, membungkus Ye Xuan dan prajurit iblis. Segera setelah itu, prajurit iblis itu bersifat induktif. Karena sudah dibicarakan sebelumnya, prajurit iblis tidak menolak. Hei, tuan rumah dan prajurit iblis memiliki kontrak yang sukses. Sistem meminta. Sekarang, prajurit iblis ini adalah hewan peliharaan ketiga Ye Xuan. Hewan peliharaan pertama adalah Megatron, hewan peliharaan kedua adalah musim gugur, dan yang ketiga adalah prajurit pohon ajaib. Hei, darah pohon kehidupan tuan rumah telah berubah, dan setiap rute lanjutan telah ditingkatkan sekali. Tepat setelah permintaan kontrak, sistem lain meminta suara. Mendengar ini, Ye Xuanle membuka bunga itu. Penglihatannya sangat bagus, prajurit pohon ajaib ini benar-benar sedikit toleran, bahkan membiarkan garis keturunan pohon dewa kehidupannya maju sekali. Kemampuan untuk memulihkan dan detoksifikasi telah meningkat pesat. Hei, darah dewa kehidupan, berbagi dengan prajurit pohon ajaib. Sistem ketiga meminta suara, dan membunuh Ye Xuan dengan terkejut. Saya menggosok, berbagi dengan prajurit pohon ajaib. Ye Xuan terkejut. Ini berarti bahwa pohon itu akan sangat ulet di masa depan. Selama jantung pohon di dalam tubuh tidak hancur, itu dapat dipulihkan tanpa batas waktu. Kau benar, aku merasa kekuatanku telah meningkat pesat. Prajurit iblis juga terkejut dan menoleh ke arah beruang. Ayo, pukul aku. Beruang besar itu tidak berkata apa-apa, menginjak anak tangga besar itu, dan menamparnya di paha prajurit iblis. Pukulan, suara renyah menyebar. Namun, prajurit pohon ajaib itu tidak bergerak. Raungan. Beruang besar itu tidak percaya bahwa dia dan prajurit iblis berada di level yang sama. Kekuatan prajurit iblis lebih besar darinya, tetapi tamparannya masih bisa membuat prajurit iblis mundur. Tapi sekarang, tidak ada gunanya sama sekali. Ketika beruang-beruang itu menarik kembali kaki beruang itu, mereka hanya melihat tempat di mana mereka difoto dan pingsan, dan mereka dengan cepat pulih. Nak, darah pohon kehidupan ini di tubuhmu, sungguh menakjubkan. Aku merasa bahwa kapasitas penyerapanku juga meningkat pesat. Cepat, dapatkan lebih banyak botol darah untukku. Prajurit pohon ajaib berkata sedikit bersemangat. Tidak masalah. Ye Xuan langsung menyia-nyiakan botol darah itu kepada prajurit iblis, yang terakhir langsung menelannya satu persatu. Meskipun prajurit iblis memiliki darah pohon kehidupan, ia hanya memiliki lebih banyak ketahanan, karena tidak ada darah di tubuhnya, dan darah Ye Xuan adalah tonik yang besar untuknya. Hei, prajurit iblis menerobos, dan arusnya 5 kali lipat. Sistem tiba-tiba memberi perintah. Setelah menelan ratusan botol darah, bentuk prajurit iblis juga telah tumbuh 1 poin, dan bahkan menembus hingga 5. Haha, aku menerobos, kupikir aku tidak bisa menerobos dalam hidupku. Prajurit iblis tertawa terbahak-bahak dan suaranya jauh lebih muda. Dia merasa kali ini dia benar-benar mendapat untung besar. Selamat atas terobosan lama. Ketika saya melihatnya, saya mengatakannya dengan cepat. Hei, raungan. Sekelompok binatang Tomtian juga bersemangat untuk berteriak, seolah-olah mereka adalah terobosan mereka sendiri. Pada saat yang sama, ada juga banyak binatang Tomtian yang memandang dengan iri, tetapi beberapa menatap lurus ke arah Ye Xuan, berharap untuk menjinakkan mereka. Namun, tidak ada keterampilan khusus, Ye Xuan tidak. Yah. Beberapa darah dalam tubuh telah terkumpul, jadi seraplah perlahan-lahan. Ayo, bunuh langsung ke kekaisaran jamur besar, bahkan jika jamur tua itu masih ada, aku tidak takut. Prajurit pohon ajaib berkata dengan keras. Jamur tua di mulutnya adalah kaisar kekaisaran jamur besar, seperti 5 konsepsi artistik. Dia juga berusia 5 tahun, dan ada ketahanan yang begitu kuat. Apakah kamu masih bisa mengalahkan jamur tua itu? Raungan. Setelah mendengar ini, semua binatang buas di surga mendidih, dan kemudian mereka dibawa ke ruang penanaman oleh Ye Xuan. Perang akan dimulai, sekarang langsung ke kedalaman kekaisaran ledakan besar. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Sebelumnya dia masih sedikit takut pada raja-raja, tampaknya itu tidak diperlukan lagi. Hari ini, mungkin hari kehancuran ledakan besar. Saat ini, semua binatang buas dan binatang buas, termasuk Huapi,
semuanya diterima oleh Ye Xuan di ruang penanaman. Ini adalah pasukan yang mengerikan. Sekarang, Ye Xuan adalah komandan mereka. Mata kekosongan. Ye Xuan membuka kekosongan dan datang ke wilayah kekaisaran ledakan besar. Karena pohon tua telah menembus konsepsi 5 kali lipat, maka dia tidak perlu takut pada raja-raja, jadi dia berkuda langsung dari udara di jalan kali ini. Ye Xuan akan terbang, mendarat langsung di kedalaman kekaisaran jamur besar, saling membunuh secara tidak terduga. Tentu saja, makhluk hidup yang ada di jalan semuanya dibunuh olehnya, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang boros. Setelah setengah jam, Xiao Bai datang ke langit di atas kekaisaran ledakan besar. Ukiran roh iblis angin dan salju, kamu sangat berani, berani. Datang ke situs kekaisaran ledakan besarku, kamu adalah investasi diri. Sebuah ledakan keras terdengar, dan sudah ada ribuan penguasa kekaisaran ledakan besar, termasuk 3 raja-raja. Ye Xuan merasakan sedikit dan menemukan bahwa selain dari 3 napas ini, ada atmosfer misterius, lebih kuat dari 3 raja-raja. Tampaknya ini adalah raja-raja. Jamur Raja Kaisar tampaknya ada di jamur besar itu. Proyeksi Ye Xuan di ruang tanam berkata, baiklah, mari kita keluar dan membunuh mereka. Prajurit iblis sudah mulai bersiap. Tidak terburu-buru, biarkan aku mendinginkan diri dulu. Ye Xuan mencibir, langsung membiarkan Xiao Bai mendarat dengan cepat, dan pada saat yang sama, ada pita dari tangannya. Badai tajam, langkah ini adalah pembunuhan Ye Xuan yang sebenarnya. Terakhir kali itu adalah musuh yang ringan, itu hanya diguncang oleh Xuan Ming Xuangyu dengan es dan api, jadi itu sia-sia. Kali ini, ada ribuan tentara kekaisaran ledakan besar, dan masih ada orang-orang yang jauh jangkauannya datang, jadi Ye Xuan ingin membunuh dengan senang hati. Pesta pembunuhan. Pada saat Zhen Tianjian menjelma menjadi 1000 pedang darah, Ye Xuan juga membuka keterampilan magis ini. Pesta pembunuhan, setiap kali Anda membunuh 1 orang, kekuatan Ye Xuan akan meningkat. Sekarang, dengan begitu banyak tentara kekaisaran skala besar, jika dia benar-benar terbunuh, kekuatannya setidaknya dapat berlipat ganda atau bahkan 2 kali lipat. Pada saat itu, ribuan pedang darah berubah menjadi aliran cahaya, dan ada ribuan tentara kekaisaran skala besar di sekitar. Zhen Tianjian memiliki kesadarannya sendiri, jadi Ye Xuan tidak perlu mengendalikan, tetapi kecepatan membunuh Zhen Tianjian sangat cepat. Dia cepat memulai, dan saat berkedip adalah ada lebih dari 2000 orang jamur. Kekuatan Ye Xuan telah berlipat ganda secara langsung. Haha, 3 lawanmu adalah aku. Setelah melihat 3 raja dari para raja, mereka siap untuk menghancurkan semua hari Megatron, tetapi pada saat ini Ye Xuan tiba-tiba tertawa dan bergegas menuju 3 raja. Di hadapannya, agak sulit untuk berurusan dengan raja dari para raja. Sekarang pesta pembunuhannya terus membaik, dan berurusan dengan 3 seharusnya tidak menjadi masalah. Jika orang-orang jamur itu semuanya jatuh, maka Ye Xuan diperkirakan akan membunuh 3 raja-raja. Namun, saat ini, manusia distrik, berani melepaskanku, kau sangat berani. Sebuah suara tua keluar, aku melihat bahwa di jamur ketinggian depan, jamur tinggi ungu hitam dibor, dan penuh dengan nanometer. Raja Kaisar, kau akhirnya muncul. Cahaya Ye Xuan menyala. Untuk raja-raja ini, Ye Xuan tidak ingin menjadi musuhnya, tetapi kali ini dia telah menerima hewan peliharaan baru, cukup untuk melawan raja-raja. Pohon itu sudah tua, raja-raja ini diberikan kepadamu. Cahaya Ye Xuan menyala, dan saat berikutnya, ada sosok di sekitarnya, itu adalah prajurit iblis. Tidak masalah, setelah pohon itu muncul, itu meledakkan semua napas, dan 3 raja-raja gemetar. Kayu mati tua ini, bahkan menembus konsepsi 5 kali lipat. Bakteri 3 raja-raja itu suram. Ini masalah. Ayah mereka, Raja Kaisar, hanya 5 elemen. Tetapi sekarang, prajurit iblis bahkan telah menembus 5 besar, dan keuntungan mereka hilang. Oh, itu kamu. Kaisar Raja Kaisar mengenali pohon tua itu dan berkata, 500 tahun yang lalu, kita bertempur. Setelah Perang Dunia itu tertidur, dan kamu terluka parah. Aku tidak menyangka kamu hidup sampai hari ini. 500 tahun yang lalu, dia sudah berusia 5 tahun, tetapi karena terlalu banyak anak, dia dan pohon kuno itu terikat. Selama 500 tahun, pohon itu telah pulih dari tubuh binatang suci dan tubuh manusia, dan baru pulih ke puncak beberapa waktu lalu. Usia tua tidak semudah itu untuk mati. Prajurit iblis itu menyesap, mengepalkan tinjunya secara langsung,
dan kemudian berjongkok ke tanah. Tinju ganda itu menembus tanah, dan saat berikutnya, seluruh area terbentang dengan cabang-cabang pohon anggur yang tak terhitung jumlahnya. Oh, 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 semburan suara menyebar. Cabang-cabang tajam ini mencuat dari tanah dan langsung menusuk para prajurit kekaisaran berskala besar yang berpengaruh di sekitar tanah, membuka saluran bagi pohon tua dan kaisar. Kayu tua yang mati, mati. Raja Kaisar sangat marah dan mengeluarkan pisau tulang besar dan bergegas menuju pohon itu. Kaulah yang mati. Pohon itu tumbuh besar dan menyambut mereka. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung. Hei! Pisau tulang besar lebih dari 3 meter di tangan Raja Kaisar Genus, berjongkok, tetapi diambil oleh pohon tua. Mustahil. Kaisar Raja para raja merasa luar biasa. Saat itu, karena reproduksi yang berlebihan, kekuatannya menurun drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, ia pulih dengan sejumlah besar bahan alami. Sekarang meskipun pohon itu sudah tua, ia menjadi prajurit pohon ajaib. Jika ia menembus situasi 5 kali lipat, mustahil untuk mengalahkannya. Haha, apakah menurutmu aku adalah kekuatan tahun itu? Pohon itu tertawa dan menghantam. Hei, pukulan itu cepat dan ganas, dan langsung mengenai kepala Raja Kaisar. Jamur Raja Kaisar terbang keluar dan pisaunya hilang. Hanya satu penutup yang membedakannya. Prajurit pohon ajaib yang mengenali Yesuan tidak hanya menembus konsepsi 5 kali lipat, tetapi juga telah meningkatkan kekuatan sebesar 50%. Kekuatannya telah melampaui Kaisar. Tidak, ini tidak mungkin. Raja Kaisar masih terlihat terkejut. Tidak ada yang mustahil. Hari ini adalah hari ketika kekaisaran ledakan besarmu mati, matilah. Pohon itu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung memegang pisau besar di tangannya dan bergegas menuju Kaisar. Pertarungan ini, diperkirakan 3 detik dapat dibagi. Pada saat ini, di sisi lain, lawan Yesuan adalah 3 raja dari Raja 4 Raja, tetapi seiring berjalannya waktu, napasnya semakin kuat dan kuat. Hingga saat ini, ada 3.000 tentara yang tewas dalam badai. Pesta pembunuhan akan meningkat dengan jumlah dan pangkat orang yang terbunuh. Tidak hanya itu, tetapi peningkatan ini bahkan memiliki badai pedang. Setelah sedetik, 5.000 pasukan penuh berubah menjadi mayat. Kekuatan Yesuan telah meningkat 3 kali lipat. Suanglong Jianzong, cahaya Yesuan menyala dan lonceng emas besar jatuh.